Selamat datang di video saya kali ini yang diproduksi bersama dengan Akademi Kripto. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, sebelumnya, jadi kita mesti paham bahwa video ini adalah video edukasi. Jadi semua informasi yang disampaikan bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan murni untuk tujuan edukasi semata. Kita akan melanjutkan topik pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas soal key ya. Jadi topiknya sebenarnya key and wallet, tapi dipecah menjadi dua. Yang pertama key sudah dibahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal wallet. Tentu saja bukan wallet dompet biasa ya, tapi wallet crypto asset. Jadi wallet ini memegang peran yang sangat penting gitu ya. Jadi dia mengelola banyak kunci gitu ya, dan menyediakan semua fitur-fitur untuk membuat transaksi. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat transaksi secara manual, meskipun bisa ya, meskipun kita bermodalkan kunci, private key, kemudian ada asetnya, kita bisa membuat sebuah program sendiri untuk melakukan manajemen aset. Tapi tentu saja tidak semua orang punya kemampuan membuat aplikasi seperti ini. Makanya ada provider wallet gitu ya, yang menyediakan fasilitas umumnya gratis untuk dipakai siapapun untuk mengelola aset mereka. Ya, sebenarnya untuk menyimpan kunci. Nanti akan kita bahas model-model atau tipe-tipe wallet apa saja yang tersedia. Nah, yang perlu kita pahami juga sebenarnya ada sedikit kerancuan gitu ya di ketika kita berbicara soal wallet. Kadang-kadang dia referensinya ke private key, padahal sebenarnya dua hal yang berbeda. Nah, kalau wallet ini dia fokusnya adalah membuat dan menyimpan private key. Jadi dia bisa membuat private key baru misalnya dengan menggunakan seed phrases gitu ya. Ada 12 kata, ada yang 24 kata, itu tergantung dari aplikasinya. Tapi dia bisa membuat private key. Tapi kalau key ya satu saja. Jadi kalau wallet bisa punya banyak key seperti di gambar ini gitu ya. Jadi satu wallet bisa menyimpan banyak key, bisa membuat key baru. Kemudian ketika kita memiliki crypto aset atau aset kripto, itu juga kita pengen tahu dong ya, inginnya tahu berapa sih jumlah saldo yang ada sekarang ini, termasuk berapa nilai dari crypto aset itu kalau dikonversikan ke dalam mata uang fiat, misalnya US dollar atau rupiah gitu ya. Biasanya ada fasilitas untuk mengkonversi berdasarkan nilai tukar pada saat itu, misalnya menggunakan nilai pasar. Jadi kalau misalnya kita hanya punya key, ya kita bisa lihatnya dengan menggunakan misalnya blockchain explorer. Tapi kalau kita punya 100 key, itu kalau kita mau menjumlah ya kerepotan gitu ya. Jadi kalau setiap hari kita mau tahu atau setiap jam kita mau tahu, ya kita menjumlahnya, kita browsing satu-satu, itu pasti repot. Itulah kenapa kita membutuhkan sebuah wallet, aplikasi wallet. Juga ketika kita menerima transaksi, itu biasanya ada notifikasi. Ya, jadi nanti walletnya membuat notifikasi supaya kita tahu, misalnya di ponsel gitu ya, di ponsel pintar misalnya ada notifikasi bahwa kita menerima transaksi atau mendapatkan kiriman aset gitu ya. Kemudian transaksi-transaksi outgoing atau transaksi pembayaran yang di masa lalu itu kita juga bisa lihat di dalam wallet. Nah, fungsi yang lain dari sebuah wallet adalah menciptakan transaksi yang belum ditandatangan. Itu namanya unsigned transaction. Itu bisa kita buat di dalam sebuah wallet. Kemudian setelah kita punya unsigned transaction, si wallet itu menyediakan fasilitas untuk signing. Kenapa ada fasilitas signing? Karena dia menyimpan private key. Jadi mekanisme yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, bagaimana cara kita membuat sebuah transaksi yang valid, ya semua fitur ini ada di dalam sebuah aplikasi wallet. Kemudian yang terakhir adalah mempublikasikan transaksi. Nah, ini wallet-wallet yang terhubung ke dalam jaringan. Karena crypto aset atau aset kripto ini kan hidup di jaringan internet. Begitu juga dengan aplikasi wallet. Dia juga terhubung dengan jaringan internet. Makanya dia bisa mempublikasikan transaksi yang kita buat. Kalau kita lihat beberapa tipe dari wallet, itu ada beberapa. Nah,
Ini sebenarnya tidak saklek ya, tapi saya pisahkan menjadi 4. Jadi dua pertama saya pecah dulu berdasarkan konektivitas. Itu ada hot wallet dan cold wallet. Kemudian berdasarkan custodianship. Custodianship itu maksudnya siapa yang menyimpan atau mengelola kunci privat. Itu ada custodian dan non-custodian. Ini berdasarkan karakteristiknya saja. Nah, kalau kita bicara soal hot wallet ini ya. Nah, ini adalah wallet dengan private key yang terekspos. Masuknya terekspos adalah ini. Misalnya kita punya aplikasi wallet di ponsel. Padahal ponsel kita terhubung ke jaringan internet. Misalnya jaringan internet selular gitu ya. 4G, 5G itu. Nah, itu berarti ponsel kita atau wallet yang ada di dalam ponsel kita merupakan hot wallet. Nah, dia gunanya apa? Kalau bisa dipakai sebagai automation ini ya. Jadi, fungsi pertama adalah automation. Misalnya di crypto exchanges, dia misalnya ada withdrawal atau pengambilan itu ya. Pengambilan aset miliknya user dari exchange ke wallet milik pribadi. Nah, itu biasanya kalau misalnya ukurannya kecil, misalnya nilainya kecil, biasanya dia menggunakan hot wallet. Supaya apa? Supaya prosesnya lebih cepat. Kemudian juga ada namanya smart contract deployment atau proses untuk mendeploy smart contract. Kita belum membahas smart contract di sini, nanti akan dibahas di video-video berikutnya. Tapi pada saat deployment itu memang harus menggunakan hot wallet. Kenapa? Karena dia harus signing, dia harus kirimkan smart contract ke dalam jaringan. Tapi ada juga resiko. Bagaimana kita hot wallet ini kan dia terekspos ke internet gitu ya. Jadi bisa kalau misalnya sistem kita itu kena hack atau diakses oleh orang lain gitu kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau handphone kita di meja atau ketinggalan atau dicuri orang, kemudian key-nya bisa kelihatan, nah itu hot wallet kita bisa kecurian. Jadi crypto aset kita bisa hilang. Seperti itu. Jadi ada permasalahan hot wallet, tapi juga dia berperan penting di dalam ekosistem crypto aset. Nah, apa yang disebut dengan cold wallet? Kalau tadi hot, sekarang cold. Nah, perbedaannya hanya pada konektivitas jaringan internet. Jadi kalau cold wallet ini umumnya tidak terhubung ke jaringan internet. Jadi dia tidak mengekspos private key gitu ya. Meskipun hot wallet itu tadi terenkripsi, tapi biasanya bisa ada aksesnya ke dalam private key. Bisa membuat transaksi, bisa signing, dan macam-macam. Tapi kalau cold wallet, itu dia tidak terhubung ke jaringan internet. Jadi bentuknya fisik gitu biasanya. Tidak ada koneksi internet. Bisa juga kalau kita punya komputer lama, kita bisa membuat cold wallet dari komputer tersebut. Asal dia tidak terhubung ke wifi, tidak terhubung ke kabel internet, itu bisa jadi cold wallet. Kalau misalnya kita menggunakan paper wallet ya, itu bisa menjadi namanya cold wallet. Dia fungsinya untuk jangka panjang biasanya karena tidak convenient, tidak nyaman gitu ya, sulit mengakses cold wallet. Itulah sebabnya dia biasanya dipakai untuk penyimpanan jangka panjang. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk transaksi yang berukuran besar, misalnya exchange itu menggunakan cold wallet kalau misalnya dia ada transaksi sebesar 5 Bitcoin misalnya. Jangan pakai hot wallet untuk yang kecil-kecil saja, tapi untuk ukuran besar harus ada konfirmasi berulang. Jadi bisa menggunakan cold wallet, bisa menggunakan konfirmasi transaksi manual untuk meningkatkan keamanan. Nah, tapi ada juga resikonya gitu ya. Resikonya adalah biasanya bentuknya fisik kan kalau cold wallet ini. Jadi kalau misalnya bentuk fisiknya hilang, nah itu jadi bermasalah. Atau technological depreciation atau teknologinya sudah usang. Misalnya contohnya kalau misalnya kita simpan cold wallet dalam bentuk USB stick gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kan sekarang sudah ada tanda-tanda nih. USB-A yang bisa kita pakai itu sudah mulai digantikan dengan USB-C. Apa jadinya kalau kita simpan cold wallet misalnya selama 50 tahun, sementara nanti 50 tahun lagi tidak ada interface namanya USB-A. Nanti jadi USB-D, E, F, G, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada risikonya itu ya, terutama untuk penyimpanan yang jangka panjang atau jangka sangat panjang. Jadi perlu diperhatikan hal seperti itu. Nah, berikutnya ada namanya custodian wallet. Ya, itu
wallet ini disimpan oleh trusted third party. Contohnya begini, kalau misalnya kita mau deposit aset kripto, misalnya deposit Bitcoin ke Indodax, ke Binance gitu ya. Nah, ini nanti Bitcoin kita akan disimpan ke pihak ketiga, ya Indodax atau Binance tadi gitu ya. Nah, itu namanya custodian wallet. Jadi mereka si exchange itu nanti akan jadi custodian wallet. Yang kita perlu pahami atau kita perlu perhatikan nanti ada namanya proof of reserve. Kenapa? Karena nanti ketika kita deposit kita hanya diberikan satu nomor sebagai bukti bahwa mereka sudah menerima deposit kita. Tetapi bisa jadi nanti Bitcoinnya hilang gitu ya, seperti yang terjadi di Mt. Gox. Itu di Bitcoinnya tiba-tiba hilang entah kemana. Oleh karena itu biasanya di exchange yang modern gitu ya, yang terpercaya biasanya memiliki proof of reserve. Artinya adalah mereka punya bukti, mereka bisa membuktikan bahwa wallet mereka itu memiliki aset yang jumlahnya cukup. Itu misalnya nanti total dari aset milik pengguna adalah 1000 Bitcoin. Jadi mereka bisa membuktikan menggunakan proof of reserve bahwa mereka punya setidaknya 1000 Bitcoin gitu. Nanti ada teknik-teknik yang bisa dipakai untuk proof of reserve atau misalnya menggunakan auditing pihak ketiga. Tentu saja ada resikonya ya custodian wallet. Misalnya hacking, crypto exchange hacking seperti yang saya sampaikan tadi ada Mt. Gox, kemudian bangkrut gitu ya. Kalau misalnya bangkrut, bisa jadi ada klausul bahwa aset milik pengguna bisa dipakai untuk menutup utang dari exchange. Nah, itu harus hati-hati. Ketika kita menggunakan sebuah exchange, kita harus membaca dulu syarat dan ketentuan milik exchange tersebut. Nanti ketika kita deposit, ini nanti ketika terjadi sesuatu, nanti ini deposit kita diapakan. Ya, harus diperhatikan. Atau fraud. Nah, kasus yang unik ini terjadi di Quadriga, yaitu si CEO-nya ini meninggal dunia dan key-nya itu dibawa mati oleh si CEO-nya. Jadi tidak ada yang tahu di mana dia menyimpan key yang menjadi akses dari milik usernya. Jadi ya hilang gitu ya. Nah, itu yang jadi perhatian. Nah, ada juga yang namanya non-custodian wallet, yaitu wallet yang kita simpan sendiri. Bisa tadi hot wallet, bisa jadi cold wallet gitu ya. Yaitu wallet yang disimpan oleh si pemilik crypto aset. Tapi ya resikonya tadi banyak gitu ya. Cold wallet apa, hot wallet apa tadi tidak saya sampaikan ulang gitu ya. Kalau ditanya wallet yang paling bagus apa? Nah, ini sulit. Kenapa? Karena setiap wallet, setiap tipe wallet itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak bisa kita bilang bahwa cold wallet ini adalah yang paling bagus. Atau hot wallet adalah paling bagus karena misalnya lebih mudah diakses. Atau custodian wallet, misalnya karena ada garansi gitu ya. Atau wallet yang kita simpan sendiri dengan bentuk apapun gitu ya. Misalnya hardware wallet gitu ya. Itu belum tentu itu yang terbaik. Kenapa? Karena ada masing-masing ada risiko, masing-masing ada benefitnya. Jadi kalau kita mau memilih wallet itu tergantung dari preferensi resiko kita. Misalnya kita memang tech savvy, misalnya kita memang orang IT, ya silahkan menggunakan hot wallet atau menggunakan hardware wallet. Tapi kalau kita tidak tech savvy misalnya, ya bisa jadi kita memilih custodian wallet misalnya dengan garansi tertentu. Itu bisa. Jadi kita bisa memilih berdasarkan preferensi dan keadaan atau kondisi kita masing-masing. Demikian video saya kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.